Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan bahas tentang cell biology atau biologi sel ya. Nah, apa aja sih cakupan dari video kali ini? Yang pertama ada informasi umum tentang sel, kemudian struktur sel prokariot dan eukariot, organel-organel sel, dan yang terakhir adalah tentang junction antar sel. Oke, kita langsung aja pada topik informasi umum tentang sel. Oke, ngebahas tentang sel, saya yakin teman-teman juga sudah cukup familiar ya tentang sel. Jadi kita review aja sedikit. Ya, kita sama-sama tahu bahwa sel merupakan unit penyusun terkecil pada makhluk hidup. Seberapa kecil sih? Ya, ukurannya bisa dilihat pada gambar yang ada di layar. Dimulai dari uh, sesuatu ya, atau benda yang paling kecil, yaitu atom, yang ukurannya sekitar 0,1 nanometer. Kemudian ada makromolekul berupa protein, lipid, atau ukurannya antara 1 sampai 10 nanometer. Kemudian ada organel sel, kemudian ada bakteri, sel bakteri secara umum itu ukurannya 1 sampai 10 mikrometer. Kemudian sel manusia, sel hewan, sel tumbuhan itu rata-rata rentang ukurannya 10 sampai 100 mikrometer. Kemudian ya dan sebagainya sampai pada ukuran manusia. Dalam konteks ini ukuran tingginya ya, itu ada di rentang 1 sampai 10 meter. Ya, rata-rata mungkin ada di sekitar 1,6 meter kali ya untuk manusia dewasa. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa ada salah satu sel manusia pada diagram ini. Ya, itu ada human egg yang ukurannya sekitar 100 mikrometer. Human egg atau ovum merupakan sel yang paling besar yang ada di manusia. Seperti itu. Nah, sel dari ukurannya yang kecil-kecil ini, dia bisa menjadi building block. Ya, artinya menyusun si organisme, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun organisme lainnya. Jadi bagaimana sel itu bisa ada, bisa terus menyusun, bisa terus mensupport tubuh kita yang besar ini gitu. Ya, jadi sel itu ada sebagai hasil dari pembelahan sel sebelumnya. Jadi sel itu bukan sesuatu yang ada seketika, tahu-tahu ada gitu ya. Jadi dia merupakan hasil dari pembelahan sel. Nah, walaupun ukurannya sangat kecil, sel merupakan tempat berlangsungnya fungsi fisiologis yang esensial. Ya, di antaranya ada respirasi sel, kemudian sistem reproduksi sel dan sebagainya. Jadi apapun yang berada dari sel itu akan mempengaruhi tubuh kita secara umum. Ya, kita tahu tingkatannya dari sel akan membentuk jaringan, akan membentuk organ, sistem organ, organisme yang seperti itu. Nah, pada manusia memiliki dua jenis sel, yaitu sel somatik atau sel tubuh dan sel seksual. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada chapter selanjutnya tentang itu. Lalu, gimana sih perkembangan sel itu, pengetahuan tentang sel bisa terus berkembang? Jadi dulu pertama kali sel ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Ia mengamati kulit batang tumbuhan berkayu dengan mikroskop yang sederhana. Selanjutnya, Anthony van Leeuwenhoek mengamati variasi sel yang lebih banyak menggunakan mikroskop yang lebih canggih. Nah, di antara yang diamati itu adalah sel darah dan sperma. Nah, sejak saat itu, perkembangan mikroskop menjadi pesat. Misalnya ada mikroskop cahaya, mikroskop stereo, fluoresen, elektron, fase kontras, dan sebagainya. Yang masing-masing mikroskop itu memiliki kegunaan dan cara kerjanya tersendiri. Terdapat dua tipe sel, yaitu prokariot dan eukariot. Perbedaan utama keduanya adalah, pada prokariot tidak terdapat membran yang membungkus materi genetik. Selain itu, organel yang ada di dalamnya juga lebih sederhana dibandingkan eukariot. Apa contoh dari sel prokariot? Organismenya adalah bakteri. Nah, bisa dilihat pada gambar.
materi genetiknya yang berupa DNA akan membentuk coil tanpa diselubungi membran. Nah, material genetik ini disebut dengan nukleoid. Ribosom terdapat juga di dalam sel prokariot, ya fungsinya sama dengan pada sel eukariot, yaitu untuk mensintesis protein. Kemudian membran plasma yang menyelimuti sitoplasma, dinding sel yang rigid, yang melindungi sel dan menjaga bentuk sel bakteri. Kemudian kapsul yang bentuknya seperti jelly, tapi agak padat ya, itu juga untuk melindungi sebagian bakteri. Kemudian ada organel yang disebut dengan flagel, berfungsi untuk lokomosi beberapa bakteri, dan fimbre sebagai media pelekatan, misalnya berguna pada saat konjugasi bakteri. Nah, beberapa organel berperan pada perlindungan diri sel bakteri ini terhadap senyawa kimia atau lingkungan yang tidak bersahabat ya, yang tidak menguntungkannya atau bahkan mengancam nyawa sel prokariot ini. Dan organel tersebut bisa menjadi target antibiotik yang kita buat. Misalnya, dinding sel yang notabene sebagai penjaga bentuk sel bakteri, melindungi sel, ini menjadi target dari penisilin, yang cara kerjanya adalah menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Sekarang kita lihat sel eukariot. Ya, kalau dibandingkan dengan prokariot yang tadi ini, secara visual sudah jelas ya tampak perbedaannya. Jadi untuk eukariot ini organelnya lebih banyak, ya, lebih kompleks dan lebih kompak isinya. Organel dari sel eukariot ini bisa dikelompokkan menjadi 4 kelompok fungsional. Yang pertama adalah organel yang bekerja untuk mengontrol materi genetik, yaitu nukleus dan ribosom. Yang kedua, organel yang terlibat dalam manufaktur, distribusi, dan pemecahan molekul, yaitu retikulum endoplasma, aparatus Golgi, lisosom, vakuol, dan peroksisom. Selanjutnya adalah organel yang terlibat pada energy processing, atau organel yang menghasilkan energi, yaitu mitokondria dan kloroplas pada sel tumbuhan. Dan yang keempat adalah organel yang mensupport atau sebagai penyokong struktur dari sel, kemudian untuk pergerakan dan membantu komunikasi antar sel, yaitu sitoskeleton, plasma membran, dan dinding sel pada tanaman. Kita fokus untuk sel hewan ya. Organel pertama yang akan kita bahas adalah nukleus. Nukleus mengandung materi genetik yang mengontrol aktivitas sel. DNA di dalam nukleus terasosiasi dengan banyak protein, sehingga membentuk struktur yang disebut dengan kromosom. Nah, manusia punya 46 kromosom, yang kalau ditarik, untayan DNA-nya itu bisa mencapai 2 meter panjangnya. Tapi, begitu masuk nukleus, ukuran diameternya bisa jadi hanya 5 mikrometer. Struktur ini dikenal sebagai kromatin. Nukleus dilapisi oleh nuclear envelope, yang merupakan membran ganda yang mengontrol lalu lintas material keluar masuk nukleus. Jadi fungsinya serupa dengan membran plasma pada sel. Di dalam nukleus terdapat nukleolus yang merupakan tempat sintesis rRNA atau RNA ribosomal. rRNA ini akan bergabung dengan protein untuk membentuk subunit ribosom yang akan keluar ke sitoplasma untuk menjadi ribosom fungsional. Kalau nukleus adalah pusat komando, maka ribosom adalah mesin yang menjalankan komando tersebut. Ribosom menjalankan instruksi yang tertulis dalam bentuk mRNA atau messenger RNA untuk mensintesis protein. Jumlah ribosom dalam sel disesuaikan dengan kebutuhan protein. Semakin banyak protein yang dihasilkan, maka semakin banyak ribosom yang terdapat di dalam sel. Misalnya, pada sel pankreas yang memproduksi enzim pencernaan, memiliki jutaan ribosom. Beberapa organel memiliki membran yang menyelubunginya, atau disebut dengan endomembran system. Organel-organel tersebut adalah retikulum endoplasma, aparatus Golgi, lisosom, vesikel, dan vakuola.
Organel-organel ini berperan dalam sintesis, distribusi, penyimpanan, dan pengeluaran molekul produk. Retikulum endoplasma atau RE terbagi menjadi RE halus dan RE kasar. RE halus disebut halus karena pada permukaannya tidak ditempeli ribosom, sedangkan RE kasar ditempeli ribosom. RE halus berfungsi mensintesis lipid, termasuk fosfolipid dan steroid. Contohnya adalah sel pada ovari dan testis yang memproduksi hormon seks steroid. Liver kita juga banyak mengandung RE halus, yang dengan enzim dapat memproses obat, alkohol, atau substansi lain yang berbahaya bagi tubuh kita. Selain itu, juga berperan sebagai penyimpanan kalsium. Misalnya pada sel otot. Ketika sel otot menerima stimulus, ion kalsium keluar dari RE halus menuju sitoplasma dan memicu kontraksi sel. Lalu bagaimana dengan RE kasar? Ya, RE kasar berperan untuk mensintesis protein. Misalnya, protein yang dihasilkan pada sel pankreas yang ditransportasikan oleh aliran darah. Nah, contoh kasusnya adalah diabetes tipe 1 yang dapat terjadi ketika sel-sel pankreas tersebut rusak dan tubuh akan kekurangan insulin dan metabolisme glukosa jadi terganggu. Organel dari sistem endomembran selanjutnya adalah aparatus Golgi atau yang dikenal dengan dalam tanda kutip bengkel molekuler. Kenapa disebut demikian? Karena kerja dari Golgi ini adalah untuk mempackage memfinishing produk yang dihasilkan dari RE. Jadi kalau dilihat dari strukturnya, kantung Golgi atau Golgi sacs tidak terkoneksi seperti pada RE sacs. Jadi pada struktur Golgi ini terdapat satu bagian yang menjadi receiver produk retikulum endoplasma. Kemudian vesikel tersebut akan menyatu dengan Golgi. Produk RE akan dimodifikasi dalam aparatus Golgi dan terdapat sisi lainnya atau disebut dengan sisi shipping yang akan melepaskan produk dalam bentuk vesikel. Jadi produk yang sudah dimodifikasi dari dalam badan Golgi. Lalu bagaimana produk RE itu diproses dalam Golgi? Yaitu dengan bantuan enzim. Jadi di dalam Golgi terdapat enzim yang akan memodifikasi karbohidrat pada glikoprotein, membuang gula dan menggantikannya dengan yang lain. Bisa juga dilakukan tag identifikasi molekuler, seperti grup fosfat, yang bisa ditambahkan sehingga membantu Golgi mengurutkan molekul ke dalam beberapa batch untuk tujuan yang berbeda. Produk yang sudah selesai kemudian dikeluarkan dalam bentuk vesikel transport untuk dibawa keluar sel atau menjadi bagian dari organel sel yang lain. Misalnya, lisosom. Ini dia lisosom. Lisosom adalah kantung enzim pencernaan yang tertutup membran. Nama lisosom berasal dari dua kata Yunani yang berarti breakdown body. Enzim dan membran lisosom dibuat oleh RE kasar dan diproses di badan Golgi. Mengilustrasikan karakteristik utama sel eukariot, kompartementalisasi. Lisosom menyediakan lingkungan asam untuk enzimnya, yang juga mengisolasi mereka dari bagian sel yang lain, jadi tidak mengganggu aktivitas dari organel-organel lain. Jadi cukup lingkungan dia aja yang asam. Lisosom memiliki beberapa jenis fungsi pencernaan. Banyak protista menelan partikel makanan ke dalam kantung membran yang disebut vakuola makanan. Nah, seperti yang digambarkan pada gambar 4.10a, lisosom menyatu dengan vakuola makanan dan mencerna makanan. Nutrisi kemudian dilepaskan ke dalam sitosol atau sitoplasma. Nah, sel darah putih kita juga menelan bakteri dan kemudian dihancurkan menggunakan lisosom. Lisosom juga berfungsi sebagai pusat daur ulang atau recycling center. Jadi, sel akan menyelubungi organel yang rusak atau sejumlah kecil sitosol di vesikel. Sebuah lisosom akan menyatu dengan vesikel tersebut. Jadi bisa dilihat pada gambar 4.10b. Setelah lisosom menyatu dengan vesikel, kemudian membongkar isinya,
dan membuat molekul organik daripadanya itu menjadi tersedia dan bisa digunakan kembali. Sehingga dengan kata lain, dengan bantuan dari lisosom, sel akan terus memperbarui dirinya sendiri. Vakuola adalah vesikel besar yang memiliki berbagai fungsi. Contohnya seperti yang di layar adalah vakuola pada protista paramecium. Jadi terdapat vakuola kontraktil ya pada protista ini yang bentuknya seperti pusat roda dengan jari-jari yang memancar. Nah, jari-jari ini mengumpulkan air dari dalam sel yang nantinya akan dikeluarkan oleh pusat roda keluar sel. Air dari lingkungan akan terus masuk ke dalam sel protista ini, yang kalau dia tidak punya cara untuk membuang kelebihan air, maka sel akan membengkak dan pecah. Jadi fungsi vakuola di sini adalah sebagai pengatur keseimbangan air di dalam sel. Contoh fungsi lainnya pada tumbuhan dan jamur, yaitu vakuola memiliki fungsi seperti lisosom pada sel hewan. Jadi sebagai sistem pencernaannya. Selain itu, pada tanaman, vakuola juga dapat menampung cadangan protein, pigmen, maupun senyawa yang beracun bagi hewan. Nah, senyawa beracun itu contohnya bisa kita gunakan sebagai obat di bidang farmasi. Misalnya adalah nikotin, kafein, atau yang lainnya. Nah, sekarang peroksisom, yang merupakan kompartemen yang tidak berasal dari sistem endomembran. Jadi peroksisom ini merupakan kompartemen metabolisme. Dia bentuknya seperti vesikel yang mengandung enzim degradatif. Peroksisom mempunyai fungsi untuk memecah lemak yang bisa digunakan sebagai bahan bakar seluler dan bisa juga berfungsi sebagai detoksifikasi senyawa berbahaya atau beracun. Misalnya adalah enzim peroksidase yang memecah hidrogen peroksida atau H2O2 jadi molekul air maupun produk lain yang tidak berbahaya bagi tubuh. Untuk menjalankan aktivitas sel dengan berbagai organel yang tadi sudah disebutkan, maka sel membutuhkan organel untuk memproduksi energi secara khusus atau energy converting organelles, yaitu mitokondria kalau pada sel hewan. Mitokondria akan memanen energi dari makanan. Jadi mitokondria ini berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi seluler di hampir semua sel eukariotik. Mitokondria menggunakan oksigen dan melepaskan karbon dioksida dalam mengubah energi kimia makanan menjadi ATP atau adenosin trifosfat yang dapat digunakan untuk aktivitas sel, metabolisme sel. Nah, mitokondria ini merupakan bagian dari sistem endomembran. Dia memiliki dua lapis membran yang masing-masing terdiri dari fosfolipid bilayer yang juga mengandung protein di dalamnya. Nah, mitokondria memiliki dua bagian kompartemen internal. Yang pertama adalah ruang antar membran, yaitu area sempit antara membran luar dan membran dalam. Yang membran luarnya itu akan membungkus kompartemen kedua, yaitu matriks mitokondria. Matriks mitokondria ini mengandung DNA mitokondria dan ribosom, serta enzim yang mengkatalisis beberapa reaksi respirasi seluler. Membran bagian dalam membentuk lipatan-lipatan yang disebut kristai. Kenapa bentuknya berlipat-lipat? Jadi tujuannya adalah untuk memperluas permukaan sehingga ATP yang dihasilkan akan semakin banyak. Seluruh area sel memiliki jaringan protein serat yang secara kolektif disebut sitoskeleton atau kerangka sel. Serat-serat ini berperan memberi dukungan struktural maupun gerakan sel, baik gerakan internal organel sel maupun motilitas sel. Aktivitas ini biasanya melibatkan interaksi sitoskeleton dengan protein motorik. Ada 3 jenis serat utama membentuk sitoskeleton, yaitu mikrotubulus yang seratnya paling tebal, mikrofilamen yang paling tipis, dan filamen intermedia. Gambar di layar menunjukkan 3 mikrograf sel dengan jenis yang sama, masing-masing diwarnai dengan pewarna fluoresen berbeda yang secara selektif menyoroti salah satu dari jenis serat sitoskeleton. Mikrotubulus bentuknya lurus,
tabung berongga yang terdiri dari protein globular yang disebut tubulin. Mikrotubulus ini bisa terurai dan tubulinnya bisa digunakan kembali di tempat lain di dalam sel. Pada sel hewan, mikrotubulus tumbuh keluar dari suatu daerah yang disebut sentrosom, yang berisi sepasang sentriol yang masing-masing terdiri dari cincin mikrotubulus yang membentuk dan menopang sel, dan juga berperan sebagai trek di mana organel yang dilengkapi dengan protein motorik dapat bergerak. Misalnya, lisosom mungkin menggunakan kaki, ini konotasi ya. Lisosom mungkin menggunakan kaki protein motoriknya untuk berjalan di sepanjang mikrotubulus, sehingga mencapai vakuola makanan. Mikrotubulus juga memandu pergerakan kromosom saat pembelahan sel terjadi, dan mereka adalah komponen utama dari silia dan flagel. Oke, nanti kita bahas tentang silia dan flagel. Selanjutnya adalah filamen intermedia. Filamen intermedia terbuat dari berbagai protein berserat yang berfungsi memperkuat bentuk sel dan jangkar beberapa organel. Misalnya, posisi nukleus di dalam sel itu disokong oleh filamen intermedia. Dibandingkan dengan struktur mikrotubul yang mudah bongkar pasang ya, yang mudah terurai, filamen intermedia sifatnya lebih permanen di dalam sel. Contohnya yang lain adalah pada lapisan luar kulit kita yang terdiri dari sel kulit mati, dikemas penuh oleh filamen intermedia. Yang terakhir adalah mikrofilamen, disebut juga dengan filamen aktin, yang merupakan batang padat, terutama terdiri dari protein globular yang disebut aktin. Tersusun dalam rantai ganda yang bengkok, mikrofilamen membentuk jaringan 3 dimensi di dalam membran plasma sehingga membantu mendukung bentuk sel. Ini sangat penting untuk sel hewan karena kita tidak memiliki dinding sel. Mikrofilamen juga terlibat dalam pergerakan sel. Aktin filamen dan filamen yang lebih tebal terbuat dari sejenis protein motorik disebut miosin, yang berinteraksi menyebabkan kontraksi sel otot. Kontraksi lokal yang disebabkan oleh aktin disebut kontraksi lokal yang disebabkan oleh aktin dan miosin terlibat dalam gerakan amoeboid atau merangkak pada protista amoeba dan juga pada beberapa sel darah putih kita. Ya, tadi kita sempat mention tentang silia dan flagel. Jadi apa itu silia dan flagel? Jadi pada peran sitoskeleton dalam pergerakan sel terlihat jelas bagian menonjol dari sel, bagiannya pendek, bergerak-gerak. Itu kita sebut dengan silia. Nah, beberapa sel pada organisme multiseluler memiliki silia atau flagel. Misalnya pada sel yang melapisi trakea, ya, batang tenggorokan, silia akan menyapu lendir yang mengandung kotoran yang terperangkap keluar dari paru-paru. Nah, selain silia, ada organel lain yang berperan dalam motilitas sel, yaitu flagel. Flagel mendorong sel dengan gerakan seperti cambuk yang bergelombang. Nah, sebaliknya, silia bekerja lebih seperti dayung yang terkoordinasi. Jadi silia itu biasanya banyak, flagel itu satu atau ya beberapa, tapi jumlahnya sedikit. Meskipun panjang dan pola geraknya berbeda, silia dan flagel memiliki struktur dan mekanisme gerakan yang sama. Keduanya terdiri dari mikrotubulus yang terdapat di sepanjang membran plasma. Pada silia dan flagel, terdapat cincin 9 mikrotubul doblet yang mengelilingi sepasang pusat mikrotubulus. Susunan seperti ini disebut pola 9+2. Nah, di sini bisa dilihat gambar struktur 9+2. Lalu bagaimana mikrotubulus dapat menghasilkan gerakan silia dan flagel? Jadi ada motor protein besar yang disebut dinein, nih di gambar ada warna merah ya, terikat pada setiap doublet mikrotubulus. Analoginya, protein dinein memiliki 2 kaki yang berjalan di sepanjang doublet. Mikrotubulus diikat oleh cross-linking protein yang fleksibel. Ya, bisa lihat di gambar berwarna ungu, itu adalah cross-linking protein. Nah, jika doublet tidak ditahan pada tempatnya, mereka akan meluncur melewati satu sama lain.
Tapi sebaliknya, berjalannya ke kidinein menyebabkan mikrotubulus, dan akibatnya silia dan flagel menekuk. Selain itu, ada yang disebut dengan istilah silia primer. Apa itu silia primer? Jadi silia primer itu pada awalnya dianggap sebagai organel tanpa fungsi khusus. Nah, ternyata sekarang diketahui merupakan pusat koordinasi berbagai jalur transduksi sinyal sel. Jadi, silia ini berfungsi sebagai antena penerima sinyal untuk sel. Silia dengan fungsi ini umumnya non-motil atau tidak bergerak ya, karena tidak memiliki pusat sepasang mikrotubulus. Dan biasanya hanya ada satu pada setiap sel. Faktanya, pada hewan vertebrata, tampak bahwa hampir semua sel memiliki apa yang disebut dengan silia primer ini, yang penting dalam perkembangan embrio, penerimaan sensorik, dan fungsi sel. Jika terdapat cacat pada silia primer, maka bisa dikaitkan dengan suatu kelainan dalam tubuh manusia. Misalnya adalah penyakit ginjal polikistik. Tadi kita udah bahas organel-organel di dalam sel. Sekarang kita bahas tentang sesuatu yang ada di luar sel, yaitu cairan ekstraseluler atau kalau disingkat menjadi CHES. Sel hewan menghasilkan CHES. Jadi cairan ini akan membantu menjaga sel-sel dalam jaringan dan melindungi dan menyokong membran plasma. Komponen utama dari CHES adalah glikoprotein, protein yang terikat pada karbohidrat. Glikoprotein yang paling melimpah adalah kolagen, yang membentuk serat kuat di luar sel. Serat kolagen tertanam dalam jaringan yang dijalin dari kompleks besar yang mencakup ratusan glikoprotein kecil yang terhubung ke molekul polisakarida panjang. Ya, kalau bingung dengan kata-katanya bisa langsung dilihat aja di gambarnya. Ini ada ditunjukkan dengan warna hijau. Nah, CHES ini melekat dengan sel melalui glikoprotein yang kemudian mengikat protein membran yang disebut integrin. Integrin menjangkau membran, menempel pada protein yang berhubungan dengan mikrofilamen dari sitoskeleton. Jadi sesuai namanya, integrin memiliki fungsi integrasi. Integrin mengirimkan sinyal antara CHES dan sitoskeleton dan dapat mengomunikasikan perubahan yang terjadi di dalam maupun luar sel. Penelitian saat ini mengungkapkan fungsi baru dari CHES, misalnya pada embrio. Jadi CHES dapat mengatur perilaku sel dengan mengarahkan jalur di mana sel embrio harus bergerak. Lalu bagaimana sel-sel dalam tubuh kita itu dapat menjalin komunikasi? Gimana dapat terjadi susunan antar sel sehingga membentuk jaringan? Ya, ini dengan adanya junction. Jadi, sel yang bertetanggaan di dalam jaringan itu bisa menempel, berinteraksi, berkomunikasi melalui junction khusus di antara mereka. Setidaknya ada 3 jenis junction dalam tubuh kita, yaitu tight junction, anchoring junction, dan gap junction. Pada tight junction, membran plasma tetangga sel dirajut erat oleh protein. Junction ini mencegah kebocoran cairan melintasi lapisan sel. Kemudian ada anchoring junction. Tipe junction ini berfungsi seperti paku, jadi dia mengikat sel-sel menjadi lembaran-lembaran yang melekat erat ya, jadi kayak lembaran-lembaran yang terhubung sangat kuat. Filamen intermediat terbuat dari protein yang kokoh menjangkar junction ini pada sitoplasma. Anchoring junction sering terdapat pada jaringan yang terkena stres peregangan dan stres mekanis, misalnya pada kulit dan otot. Dan yang terakhir adalah gap junction. Gap junction adalah saluran yang memungkinkan molekul kecil mengalir melewati pori-pori antar sel. Misalnya adalah aliran ion lewat gap junction pada sel-sel otot jantung. Proses tersebut akan membantu koordinasi untuk kontraksi otot jantung. Ya, seperti itulah gambaran tentang sel, organel sel, kemudian cairan ekstrasel, dan junction antar sel. Dan semua itu saya ambil bahannya terutama dari
buku Campbell Biology, Concept and Connection yang diterbitkan tahun 2018. Tapi di luar dari referensi ini sangat banyak juga materi yang mendukung tentang perkembangan pengetahuan dari sel. Jadi silahkan dieksplor seluas-luasnya dengan cara dan media yang kalian sukai, yang memudahkan membantu pemahaman kalian. Yap, akhirnya kita sampai pada slide quotes, which is merupakan slide terakhir dari materi saya. Dan kali ini quotes-nya adalah hasil pikiran dari Deepak Chopra, yang beliau menyatakan bahwa every cell in your body is eavesdropping on your thoughts. Jadi bahkan sel-sel yang segitu kecilnya bisa mendengar apa yang kita pikirkan. Jadi hati-hati dalam berpikir jika pikiran, karena itu akan mempengaruhi pada kesehatan jasmani dan rohani kita juga. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak, dan kalau ada yang ingin didiskusikan, silahkan disampaikan dengan media yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.